I wanna give you everything, everything. I'ma buy you anything, anything. Even diamonds in a wedding ring, wedding ring. Cause I'ma be with you forever and ever. Cause I'ma be with you forever and ever. Cause I'ma be with you forever and ever. I wanna give you everything, everything. I'ma buy you anything, anything. Even diamonds in a wedding ring, wedding ring. Cause I'ma be with you forever and ever. 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 You're my queen, I'ma give you the world. Selamat sore Garuda Citizen of Truli Indonesia Jawa Tengah. Saat ini sedang bersama Ketua Umum GNPK RI, Saudara Basri Budi Utomo. Pak Basri, mohon bisa dipaparkan sedikit tentang satu program-program dari GNPK RI sendiri. Mungkin yang terkait menyikapi dalam satu situasi atau kahanan pembangunan di Kota Pekalongan, Pak Basri. Terkait dengan pembangunan di seluruh sektor yang terjadi di Kota Pekalongan, khususnya Kota Pekalongan yang kebetulan saya berdomisili di Kota Pekalongan. Artinya wacana-wacana yang berkembang selama ini dari beberapa sumber yang saya bertemu, ya kan, sehingga perlu saya menyikapi bahwa untuk pembangunan di Kota Pekalongan untuk tahun anggaran 2021 ini memang diduga kualitas pembangunannya kurang maksimal, ya. Karena dugaan ini berdasarkan adanya dugaan pemalakan, ya, adanya transaksi jual beli proyek itu sendiri, ya, 10-20%. Apakah ini benar atau tidak, perlu kita lakukan investigasi lebih lanjut. Namun demikian, saya mencoba nanti bersama teman-teman di Kota Pekalongan untuk melakukan investigasi ke lapangan dari pembangunan itu sendiri, apakah kualitasnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah atau tidak. Jadi dari situ nanti akan bisa kita temukan temuan-temuan, ya kan. Nanti akan kita sampaikan masukan saran pendapat kepada pemerintah Kota Pekalongan. Adanya dugaan permintaan sejumlah fee dari beberapa oknum terhadap rekanan, ya, sehingga mempengaruhi kualitas pembangunan itu sendiri. Kita akan berikan saran masukan, ya kan. Monggo nanti saran masukan dan pendapat dari kita mau ditindaklanjuti seperti apa oleh pemerintah kota, terserah pada beliau-beliau berkompeten yang ada di Kota Pekalongan. Namun untuk tahun berikutnya, tahun 2002, yang pasti kalau itu terulang kembali, ya kan, pasti kami akan melakukan tindakan-tindakan yang semestinya, ya kan, yaitu persoalan ini harus dijelaskan secara yuridis, ya kan. Jadi jangan dibiarkan, karena sebagai pengguna pembangunan itu sendiri, masyarakat, ya kan, itu nanti akan dirugikan dengan kualitas pembangunan yang tidak maksimal. Dampaknya akan ke masyarakat, Pak. Ya, tentunya semua ini muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi seperti itu. Kalau menurut Pak Basri ini, dengan terkait suatu kebijakan oleh wali kota sendiri, Pak, dalam menyikapi suatu terutama di dalam satu pembagian pada sebuah pekerjaan-pekerjaan ini terhadap para rekan-rekan ini. Mungkin ada satu pantauan atau dari Pak Basri ini tentang sebuah kebijakan-kebijakan yang dilontarkan oleh kepala daerah itu, Pak. Ya, sebenarnya begini, ya. Kalau kebijakan itu kepala daerah secara umum saja menjadi tupoksi daripada masing-masing OPD, ya. Jadi tidak mungkin kepala daerah tersurat itu menginstruksikan, ya, kepada satu kelompok atau kelompok lain dan sebagainya, tidak mungkin. Tapi semuanya sudah tersirat. Itu
menjadi kewenangan OPD. Jadi otomatis kepala daerah ini mungkin saja bisa jadi tidak tahu dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya, ya kan? Atau bisa jadi kebalikannya, tahu yang sebenarnya, ya, tapi tidak mampu untuk melakukan pengendalian. Jadi nanti akan kita bantu itu, artinya supaya ke depan jangan sampai di Kota Pekalongan ini terjadi hal-hal yang sangat memilukan seperti terjadi di kota-kota lain. Karena menurut Pak Basri, ini terkait dengan satu penganan juga terkait dengan satu OPD itu sendiri, Pak Basri. Banyak rumor-rumor di sini yang mencuat di sini bahwa OPD di sini juga merasa tertekan juga, adanya suatu mungkin ini yang ada suatu tim-tim di sini, sehingga OPD sendiri yang memiliki suatu kebijakan di dalam satu mekanisme suatu pembangunan di sini atau sebagai PPKOM di sini juga sepertinya lemah, tidak berani, yang artinya memberikan satu keputusan. Itu bagaimana, Pak? Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya kita dari informasi-informasi tersebut nanti kita akan melakukan investigasi dan klarifikasi. Jadi saya tidak berani berandai-andai karena ini masalah hukum. Kalau sudah bicara masalah hukum harus ada kepastian yang jelas. Ya, terjadinya fakta di lapangan seperti apa kita harus tahu. Gitu. Ini kan rumor-rumor ini memang akan kita pastikan sebenarnya rumor ini terjadi apa tidak, ini kan nanti setelah kita melakukan investigasi lapangan. Ya. Jadi tetap dalam ini GNPK RI di sini akan melakukan suatu pengkajian atau melakukan suatu kontrol di dalam ini untuk bisa yang membuktikan di mana mungkin ada sebuah kecurangan atau suatu kesalahan di dalam menjalankan mekanisme itu, Pak Basri, ya. Ya, jadi pada prinsipnya begini, setelah kita ketahui nanti hasil investigasi ada dugaan penyimpangan, ya kan? Tentu tahapan-tahapan yang kita lakukan adalah melakukan menyampaikan saran dan pendapat dan terkait dengan temuan-temuan itu untuk dapat diperbaiki di masa yang datang. Sarannya apa kira-kira, Pak Basri, yang boleh? Ya, sarannya banyak sekali nanti. Dari hasil temuan itu kita akan sampaikan saran secara tertulis. Tertulis supaya menjadi acuan rujukan di dalam perbaikan kepala daerah dalam menginstruksikan pada OPD itu. Ya. Baik Pak Basri, terima kasih wawancara yang cukup singkat ini juga barangkali bisa nanti untuk bisa menjadikan suatu wacana bagi masyarakat Pekalongan itu sendiri, tentunya juga para pemangku jabatan di pemerintahan di sini, termasuk para pekerja-pekerja untuk masyarakat di sini, mungkin itu bisa lebih baik melalui GNPK RI di sini yang akan melakukan suatu pantauan secara langsung itu. Ya, terima kasih Pak Basri atas wawancaranya. Garuda Citizen of Truly Indonesia Jawa Tengah melaporkan.